Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dimanapun berada, saya mau menyampaikan sebuah renungan yang merupakan penjelasan singkat, dan saya berharap bahwa penjelasan ini akan memberikan pencerahan sehingga iman Bapak, Ibu, Saudaraku semakin diteguhkan. Dan tema yang saya sampaikan ini dalam bentuk pertanyaan. Siapa bilang bahwa Tuhan pencipta alam semesta hanya berkenan dipanggil dengan nama Yehova? Pertanyaan ini penting untuk menjawab dan menyikapi tentang saudara-saudara kita dari kelompok Saksi Yehova, atau juga yang menamakan dirinya kelompok Yesua Hamasia, yang begitu gencar menyebarkan ajaran keyakinannya bahwa Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, tidak boleh dipanggil dengan nama lain, tapi harus dengan nama Yehova atau Yahweh dengan keempat huruf konsonan YHWH. Kalau kita telusuri, nama ini sesungguhnya muncul ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Dan yang menjadi dasarnya di dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Jadi sebutan kata-kata "aku adalah aku", jadi di dalam bahasa Ibrani disebutkan Ehye, Aser Ehye. Nah, dari kata-kata inilah kemudian ada huruf konsonan yang diambil, yaitu YHWH, yang dianggap telah mewakili sebutan tadi, Ehye, Aser, Ehye. Tetapi ini juga tidak ada teolog-teolog yang memiliki pemahaman yang sama, karena nama ini sendiri sangat misteri. Apakah yang ia maksud dengan sebutan nama tersebut? Yang penting bahwa nama YHWH atau yang disebut dengan Yehova berasal dari pernyataan Allah kepada Musa tatkala Musa dipanggil dan diutus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dari itu kita melihat di dalam Mazmur 83 ayat 19, "Engkau sajalah yang bernama Tuhan." Jadi kata Tuhan di sini dengan huruf kapital semuanya menunjuk kepada nama Yehova. Begitu juga dengan Yesaya 42 ayat 8. "Aku ini Tuhan, itulah namaku." Aku ini Yehova, itulah namaku. Demikian juga di dalam kitab Zakharia 14 ayat 9. "Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya." Kata Tuhan di sini adalah nama atau terjemahan dari nama Yehova.
kalau menggunakan kata atau nama Yehova, maka bisa dibaca demikian. Maka Yehova akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yehova adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Saudaraku, ada di sini kata namanya satu-satunya. Apakah yang dimaksud? Apakah tidak ada nama lain yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan dirinya? Apakah tidak ada nama lain di mana manusia menyapa Allah, menyebut dan memanggil namanya? Apakah itu yang dimaksudkan? Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat konteks ini dulu, nama satu-satunya di sini berbicara dalam konteks kekuasaan Tuhan yang memerintah sebagai raja. Jadi, untuk memerintah seluruh bumi, tidak ada nama lain selain daripada nama Yehova. Ini dalam konteks memerintah atas seluruh dunia hanya dengan nama Tuhan. Tidak ada nama yang lain. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, ternyata bahwa Allah sendiri menyatakan diri dengan nama El, adalah bentuk tunggal dari Elohim, yaitu Allah. Saudara perhatikan, ayat pertama dari kitab suci itu diawali dengan memperkenalkan nama Sang Pencipta, yaitu Elohim. Jadi kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Firman Tuhan dalam kitab suci ini tidak diawali dengan kata atau nama pada mulanya Yehova menciptakan langit dan bumi. Tetapi justru nama El, nama Elohim yang digunakan. Demikian juga kalau kita perhatikan di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-6, di mana Sang Pencipta menyatakan dirinya sebagai Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakob. Di sini juga menggunakan nama El, bukan dengan nama Yehova. Kalau kita perhatikan lagi di dalam Kejadian 32 ayat 30, tatkala Allah menyatakan diri kepada Yakob sebagai malaikat dan bergumul dengan Yakob. Dan ternyata Yakob menang. Sejak itulah Allah mengatakan kepada Yakob, namamu bukan lagi Yakob, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan engkau menang. Dan sesudah itu Yakob memberi nama tempat kejadian itu, yaitu Peniel, yang artinya aku telah melihat Allah dengan berhadapan muka. Ini tercatat dalam Kejadian 32 ayat 30. Saudaraku, para nabi juga memakai nama El. Kalau kita lihat misalnya secara khusus dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nabi Yesaya pun menyatakan Allah yang perkasa. Ia tidak memakai nama Yehova yang perkasa, melainkan Allah yang perkasa. Kalau kita cermati ketika malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf dalam mimpi,
ketika Yusuf berniat untuk meninggalkan Maria secara diam-diam, maka malaikat memberitahukan bahwa nama anak itu, Yesus yang lahir itu adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Itu tertulis dalam Matius 1 ayat 23. Sekali lagi, malaikat sendiri tidak memakai nama Yehova, tetapi nama Immanuel. Im, anachnu, el. Im artinya bersama, an singkatan dari anachnu, dan el bentuk tunggal dari Elohim. Demikian juga ketika Yesus berbicara kepada orang-orang yang mendengarkan dia, murid-muridnya, dan berkata seperti tertulis dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus sendiri memakai nama Allah, kerajaan Allah. Yesus tidak menyebut atau memakai kata kerajaan Yehova, melainkan kerajaan Allah. Demikian juga halnya ketika kita lihat Yesus ketika berseru di atas kayu salib, seperti tertulis dalam Matius 27 ayat 45 sampai 46. Ia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini pun dalam peristiwa yang sangat penting ini, Yesus tidak berseru. Ia tidak berseru dan berkata, Yehova, Yehova, mengapa engkau meninggalkan aku? Justru Yesus sendiri memakai dan menyebut nama Bapanya, Allahku, Allahku. Saudaraku yang kekasih, kalau kita perhatikan, ada beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, bagaimana doa dijawab dengan menyebut nama Yesus, bukan dengan nama Yehova. Hal ini kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Ketika ada seorang laki-laki yang buta sejak lahir, lalu ia ditempatkan dekat pintu masuk bait Allah untuk meminta-minta sedekah. Ketika saatnya Petrus masuk ke bait Allah dan ia melihat orang yang lumpuh ini yang meminta-minta sedekah, dan apa yang dikatakan oleh Petrus kepadanya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 sampai 8. Apa yang terjadi dengan nama Yesus dari Nazaret? Pria yang lumpuh ini, dia mulai berdiri dan melompat kegirangan memuji Allah. Petrus pun ketika ia berdoa dan menyatakan kuasa Tuhan kepada pria yang lumpuh ini, ia tidak menyebut nama Yehova, tetapi nama Yesus, orang Nazaret itu. Dan ini merupakan suatu bukti bahwa ternyata Tuhan Allah menjawab doa tidak harus menyebut nama Yehova, tetapi dalam nama Yesus pun ada kuasa di mana Tuhan berkenan menyatakan kesembuhan. Demikian juga kalau kita lihat tentang pengalaman Epimenides saat wabah
yang luar biasa berkepanjangan menyerang kota Athena. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama di sana sudah putus asa. Karena semua korban persembahan telah mereka berikan kepada semua dewa-dewa yang mereka kenal, dewa-dewa yang mereka sembah. Namun wabah tidak pernah berhenti, justru semakin mendatangkan akibat yang amat parah. Tapi Epimenides berkata bahwa ada Allah lain yang memberikan wabah ini, namun namanya kita tidak kenal. Lalu ia meminta kepada mereka untuk menyiapkan domba yang akan disiapkan oleh masyarakat, dan Epimenides berdoa. Ia berkata begini, "Oh Allah yang tidak dikenal, selamatkanlah kota ini dari wabah." Sambil mereka mempersembahkan korban kepada Allah yang tidak dikenal. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Wabah itu langsung berhenti. Dan dengan kejadian itu, di tempat itu didirikanlah sebuah tulisan dengan kata-kata kepada Allah yang tidak dikenal. Saat Rasul Paulus datang ke Athena dan ia berjalan-jalan di Areopagus, ia berkata, "Aku telah berjalan-jalan dalam kotamu dan aku melihat ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Bagaimanakah engkau menyembahnya kalau engkau tidak mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepadamu di sini." Jadi orang-orang Athena yang tidak mengenal nama Allah, Allah yang ajaib, yang bisa memberikan kesembuhan dan menghentikan wabah. Namun doa mereka terjawab ketika dengan sungguh-sungguh mereka merendahkan diri, mengaku kesalahannya, dan memohon belas kasihan agar wabah ini dihentikan. Saya berpendapat bahwa Rasul Paulus amat meyakini bahwa doa orang-orang Athena yang diwakili oleh Epimenides ini berkenan kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Sekalipun Epimenides tidak menyebut nama Yehova, nama Allah pun tidak, tetapi mereka sadar ada Allah di balik semuanya ini. Jadi ada kemiripan seperti keyakinan Plato ketika murid-muridnya bertanya kepadanya tentang bagaimana pencipta, dan ia hanya menjelaskan kepada mereka dengan istilah The One. Ada satu-satunya penyebab semuanya sehingga terjadi. Tidak mungkin tidak ada penyebab. Dan penyebab alam semesta ini itulah yang disebut dengan The One. Kalau Plato menyebutnya The One, tapi Epimenides ia tidak berkata The One. Hanya dia katakan pasti ada, tapi namanya kita tidak kenal. Sekali lagi saya tandaskan bahwa di sini ada jawaban doa, walaupun mereka tidak tahu dan tidak menyebut namanya. Saudaraku, di dalam Matius 7 ayat 21, di situ pun Yesus berkata bahwa pada saat itu orang akan berseru di dalam namaku, "Tuhan, Tuhan, di dalam namamu kami telah melakukan ini, melakukan mujizat demi namamu."
Tetapi apa jawaban Yesus kepada mereka? Kalau kita perhatikan Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, ini perlu digarisbawahi bahwa kalaupun saudara menyebut nama Tuhan, nama Yehova, tetapi kalau cara hidup saya, cara hidup saudara tidak berkenan kepada Tuhan, maka penyebutan namanya tidak ada makna apa-apa. Di sini kita perhatikan, saudaraku, bahwa sesungguhnya nama Yehova adalah nama pribadi, yang dalam agama Yahudi ini nama yang sangat sakral, sehingga walaupun mereka membaca di dalam kitab suci nama ada tulisan Yehova, tetapi saat mereka membacakannya atau menyebutnya, mereka menyebutnya dengan nama Adonai, artinya Tuhan, yang dipertuan, Tuhan, atau yang maha kuasa. Sedangkan El atau Elohim adalah merupakan nama umum, panggilan umum atau general appellation. Dan telah saya sebutkan tadi bukti-buktinya bahwa Allah sering menyatakan diri dan berkomunikasi dengan hamba-hambanya, nabi-nabinya dengan nama El. Sikap hormat dalam menyebut nama Tuhan, maka kata Adonai digunakan oleh orang-orang Yahudi dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk juga dalam ibadah-ibadah yang resmi. Dan di dalam perjanjian baru, nama Kurios telah menjadi nama yang disejajarkan dengan nama Yehova. Kita melihat bahwa bukan hanya dengan nama Yehova, ternyata juga nama Yesus berkuasa. Jadi bukan hanya soal benar namanya, apakah Tuhan berkenan melihat cara hidup kita? Itu sangat penting. Jadi kalau kita merenungkan semuanya ini, bagi saudara-saudara yang selalu berpendapat bahwa hanya dengan nama Yehova dan tidak boleh nama yang lain, apakah kita lebih pintar sehingga kita patut menegur Nabi Musa sebagai yang dipercaya penulis kitab Taurat, sekalipun ia bertindak sebagai compiler atas tulisan-tulisan yang ada sebelum ia dipanggil oleh Tuhan. Seperti di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 tadi, ketika Musa menemukan ada tulisan-tulisan lama, dokumen-dokumen yang ia dapatkan di tanah Midian, karena di sana ia tinggal bersama bapak mertuanya Imam Jitro selama 40 tahun. Dan sekalipun misalnya tulisan asli itu memakai kata El, apakah kita bisa berkata kepada Musa, seharusnya Musa menggantilah nama El itu dengan nama Yehova? Ternyata Musa tidak melakukan itu. Dia nabi yang berbicara dengan Sang Pencipta, bicara seperti teman, seperti berhadapan muka.
dan Allah menyatakan diri kepadanya secara luar biasa. Namun dia tidak melakukan itu. Musa tetap memakai kata El, bukan Yehova. Apakah kita lebih pintar sehingga patut mengoreksi nubuat Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Masehi yang memakai kata Allah yang perkasa, dan ia tidak berkata Yehova yang perkasa? Apakah kita lebih pintar sehingga kita patut mengingatkan Yesus, ya, ketika ia berseru di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani? Apakah kita harus berkata kepadanya, oh Yesus kami yang dipuja, seharusnya engkau berseru, Yahweh, Yahweh, Yehova, Yehova, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah kita lebih pintar sehingga kita mengajari Rasul Petrus agar jangan menyebut nama Yesus dari Nazaret yang menyembuhkan orang lumpuh itu atau orang sakit yang lain, tapi harus dengan nama Yahweh? Saudaraku, siapa bilang bahwa Tuhan pencipta hanya boleh disebut, hanya boleh dipanggil dengan nama Yahweh atau Yehova? Bisa dipanggil dengan nama yang lain. Yang sangat penting adalah iman kita kepadanya. Sebab Tuhan mengenal hati kita sebelum kita berucap. Allah tahu kepada siapakah hati kita tertuju, kepadanya-kah atau kepada dewa-dewa. Dan hal yang kedua, bukan soal benar tidaknya nama. Sikap hidup kita, jika tidak berkenan kepada Tuhan, maka tidak ada juga gunanya kita menyebut nama Yehova, sekalipun berulang-ulang. Bahkan menyebut namanya itu tidak boleh sembarangan, karena itu adalah nama yang maha kudus. Seperti yang telah disebutkan tadi, pengalaman Epimenides di Athena, doa mereka dijawab oleh Sang Pencipta, sekalipun mereka tidak mengenal Dia, tidak mengenal namanya. Jadi, kita bisa memanggil, bisa menyapa nama Sang Pencipta dengan nama Yehova, dan bisa juga dengan nama yang lain, El atau Yesus. Justru misteri Allah yang tak dapat dipahami oleh Tuhan, oleh kita, yang saya maksudkan bahwa misteri nama Allah yang menyatakan dirinya Yehova yang tidak dapat dipahami oleh manusia, itu telah dinyatakan, diungkapkan oleh Yesus ketika dia berinkarnasi menjadi manusia. Sehingga ketika Filipus menanyakan kepadanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Dan Yesus berkata, hai Filipus, sekian lama engkau telah bersama aku, engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sehingga Yesus pun berkata, apa yang kamu minta di dalam namaku, aku memberikannya. Dalam namaku apa? Dalam nama Yesus. Saudaraku, kiranya penjelasan singkat ini memberikan sedikit pencerahan bagi saudara-saudara, sehingga kita tidak terombang-ambing dalam hal yang berkaitan dengan nama Tuhan, nama Allah. Tetapi kita melakukannya dengan benar, dengan iman, dan sikap hidup yang berkenan kepadanya. Kiranya penjelasan ini memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.